Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Toto selaku dosen mata kuliah keperawatan anak 2 dan teman-teman semuanya yang sudah menyematkan diri untuk menonton video dari kami dengan berjudul Materi Asuhan Keperawatan yang beranggotakan saya sendiri, Noel, sebagai moderator dan beberapa rekan sekelompok saya, ada Afika Nurin, Anastasia Rati, Anissa Nur, Mas Salsabila, Julia Imawati, Livia Nur, Mariska Chandra, Muhammad Kurniawan, Cika Dewi, Suci Fatma, dan Natalia Francisca. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja presentasinya. Definisi. Hiperbilirubin adalah kondisi di mana terjadinya akumulasi bilirubin dalam darah yang mencapai kadar tertentu dan dapat menimbulkan efek patologis pada neonatus ditandai C pada sklera mata, kulit, membrane, mukosa, dan cairan tubuh. Hiperbilirubin adalah peningkatan kadar bilirubin serum atau hiperbilirubinemia yang disebabkan oleh kelainan bawaan, juga menimbulkan ikterus. Etiologi, peningkatan kadar bilirubin darah tersebut dapat terjadi karena keadaan sebagai berikut. A. Polisitemia. B. Isoimun hemolitik diesis. C. Kelainan struktur dan enzim sel darah. D. Keracunan obat, hemolisis kimia, salisilat, kortikosteroid, chloramphenicol. E. Hemolisis ekstravaskuler. F. Cepalematoma. G. Esimosis. H. Gangguan fungsi hati. Manifestasi klinis. Bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubi apabila tampak tanda-tanda sebagai berikut ini. A. Sklera selaput, lendir, kulit atau organ lain tampak kuning akibat penumpukan bilirubin. B. Terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. C. Peningkatkan konsentrasi bilirubin 5 mg dl atau lebih setelah 24 jam. D. Konsentrasi bilirubin serum 10 mg pada neonatus cukup bulan dalam 12,5 mg pada neonatus kurang bulan. E. Iterik yang disertai proses hemolisis. F. Iketerik yang disertai berat badan lahir kurang dari 2000 gram, masa gestasi kurang dari 36 minggu, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, infeksi, trauma lahir kepala, hipolegemia, hiperkemia. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama, pigmen kuning ditemukan dalam empedu yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin oleh kerja heme-oksigenase, biliverdin reduktase, dan agen pereduksi non-enzimatik dalam sistem retikuloendotelial. Yang kedua, setelah pemecahan hemoglobin, bilirubin tak terkonjugasi diambil oleh protein intraseluler, yaitu Y protein dalam hati. Pengambilan tergantung pada aliran darah hepatik dan adanya ikatan protein. Bilirubin yang tak terkonjugasi dalam hati diubah atau terkonjugasi oleh enzim asam uridin difosfoglucuronat, uridin diphosphoglucuronic acid atau UPGA. Larut dalam air, bereaksi direct. Lalu
Bilirubin yang terkonjugasi yang larut dalam air dapat dieliminasi melalui ginjal dengan konjugasi bilirubin masuk dalam empedu melalui membran kanalikular, kemudian ke sistem gastrointestinal dengan diaktifkan oleh bakteri menjadi urobilinogen dalam tinja dan urin. Beberapa bilirubin diabsorpsi kembali melalui sirkulasi enterohepatik. Lalu warna kuning dalam kulit akibat dari akumulasi pigmen bilirubin yang larut lemak dan tak terkonjugasi nonpolar. Pada bayi dengan hiperbilirubinea atau hiperbilirubin pada darah, kemungkinan merupakan hasil dari defisiensi atau tidak aktifnya glukoronil transferase. Rendahnya pengambilan dalam hepatik kemungkinan karena penurunan protein hepatik sejalan dengan penurunan aliran darah hepatik. Jaundice atau warna kuning pada kulit yang terkait dengan pemberian ASI merupakan hasil dari hambatan kerja glukoronil transferase oleh pregnanediol atau asam lemak bebas yang terdapat dalam ASI. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan bilirubin serum. Ini darah diambil melalui vena lalu diperiksa seberapa kadar bilirubin dalam darah bayi tersebut. Lalu yang kedua ultrasound untuk menyalakan cabang anatomi kandung empedu. Lalu yang ketiga pemindaian radioisotop. Selanjutnya penata laksanaan medis. Yang pertama ada fototerapi. Fototerapi ini menggunakan sinar ultraviolet yang bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin pada kulit bayi yang kemudian akan larut dalam darah dan akan dikeluarkan melalui tinja maupun urin. Lalu yang kedua penata laksanaan dengan metode penjemuran dengan sinar ultra ungu ringan. Ini penata laksanaan dengan bilirubin indirect yang karena bilirubin indirect ini kan tidak larut dalam udara, jadi dia harus menggunakan sinar ultra ungu ringan. Lalu yang ketiga pemberian pemasukan ASI yang memadai. Ini diberikan pada bilirubin direct yang larut dalam udara dan akan dikeluarkan melalui sistem pencernaan. Selanjutnya pathway hiperbilirubin. Hiperbilirubin adalah tingginya kadar bilirubin terakumulasi dalam darah ditandai ikterus atau jaundice. Dari yang pertama, metabolisme bilirubin neonatus, pemecahan sel darah merah. Selanjutnya ada heme. Heme merupakan kelompok prostetik penting dalam protein yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya dioksidasi oleh enzim oksigenase. Selanjutnya diubah menjadi biliverdin. Biliverdin diproses menjadi degrasi biliverdin. Selanjutnya bilirubin indirect, bilirubin yang tidak dapat terkonjugasi. Bilirubin indirect tidak larut dalam air karena terikat albumin dalam sirkulasi darah. Selanjutnya diangkut dan dimetabolisme di hati. Selanjutnya diubah menjadi bilirubin indirect dan dieksekresikan oleh hati, disimpan dalam kantong empedu menjadi empedu. Selanjutnya pemberian makan merangsang pengeluaran empedu ke duodenum. Selanjutnya masuk ke dalam usus, bilirubin direct dipecahkan menjadi dua. Yang pertama sterkorbilin yang akan nantinya dikeluarkan melalui tinja. Yang pemecahan yang kedua ada urobilinogen yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui urin. Globin protein dibentuk kembali oleh tubuh. Sebelum kecil, bilirubin direct dikonjugasikan oleh enzim beta-glukonidae sebelum menjadi bilirubin indirect atau bilirubin tidak terkonjugasi. Selanjutnya, inkompatibilitas darah
fotomaternal atau resus atau ABO. Yang kedua, peningkatan aktivitas beta glukoronisade, puasa, pengeluaran mekonium yang terlambat. Yang ketiga, terjadi hipoksia, hipotermia, hipoglikemia, dan seosis. Lanjutan dari kontabilitas darah fetometal menjadi menyebabkan produksi bilirubin dalam darah naik. Sedangkan peningkatan aktivitas beta glukoronisade, puasa, pengeluaran mekonium yang terlambat mengakibatkan sirkulasi enterohepatik naik. Hipoksia dan hipotermia, hipoglikemia, dan seosis menyebabkan perubahan fungsi hati atau konugasi bilirubin oleh hati. Dari ketiga perubahan tersebut diubah menjadi bilirubin mengakibatkan bilirubin indirect meningkat. Bilirubin indirect meningkat menyebabkan penyakit hiperbilirubinemia yang mudah melewati saraf darah otak. Selanjutnya menjadi ikterus atau jaundice. Pemeriksaan bilirubinemia bisa melalui fototerapi yang mengakibatkan menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama menjadi tanning, rases, bronze baby syndrome. Dari yang kedua, peningkatan suhu lingkungan dan tubuh. Dan yang ketiga, resiko peningkatan IWL. Dari hasil fototerapi yang menyebabkan tanning, rases, burn, dan bronze baby syndrome, muncul masalah keperawatan yaitu kerusakan integritas kulit. Dari hasil fototerapi, peningkatan suhu lingkungan dan tubuh mengakibatkan masalah keperawatan, ketidakefektifan termoregulasi. Dari resiko peningkatan IWL menyebabkan masalah keperawatan, ketidakseimbangan volume cairan tubuh. Dari masalah kernicterus mengakibatkan masalah keperawatan, resiko injuri. Selanjutnya, kernicterus bisa dirubah menjadi enselopati bilirubin yang nantinya ada keterkaitan menyebabkan kurangnya nafsu makan dan asidosis metabolik. Infeksi intrakranial, rendah albumin serum. Rendah albumin serum dan kurang nafsu makan bisa mengakibatkan masalah keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Dari asidosis metabolik menyebabkan curah jantung turun menjadi merusak organ vital. Yang selanjutnya akan menyebabkan vasokontraksi ginjal atau GFR dan selanjutnya menjadikan oliguria yang akan timbul menjadi masalah keperawatan, ketidakseimbangan volume cairan tubuh. Selanjutnya bab 2 asuhan keperawatan. Yang pertama pengkajian. A. Biodata. Identitas orang tua atau keluarga. Nama Nyonya S, pendidikan SMP, agama Islam, suku Jawa, golongan darah 0, alamat Batagak, Sungai Pua, Bukit Tinggi. B. Riwayat keperawatan. Yang pertama keluhan utama, Nyonya S mengatakan kulit wajah sampai paha pada bayinya berwarna kuning. 2. Riwayat kesehatan. Riwayat A. Riwayat prenatal, anak kedua, umur kehamilan 36 minggu. Riwayat penyakit ibu, epilepsi. Riwayat pengobatan ibu, selama ini mengonsumsi obat karbamazepin saat mengalami kejang. B. Riwayat intranatal, diagnosa ibu, tanggal lahir 2 Mei 2024, jam 5 waktu Indonesia Barat. Kondisi saat lahir, Apgar skor 8, yaitu normal. Appearance, warna kulit kuning dengan skor 0. Pulse 141 kali per menit dengan skor 2. Grimace 141 kali per menit dengan skor 2. Activity, gerakan aktif
dengan skor 2. Respiration, pernafasan teratur dan menangis kuat dengan skor 2. Cara persalinan, sektio Caesar. Letak normal, tali pusat segar, fetal distress minor, yaitu ukuran kehamilan kurang dari 37 minggu. Kebutuhan biologis, nutrisi ASI, frekuensi selama setiap 2 jam. Eliminasi, keluhan BAK ya lebih dari 6 kali dan sedikit. Keluhan BAB ya tidak buang air besar selama 3 hari. Alergi atau reaksi pada orang tua, ayah atau ibu tidak ada. Kebutuhan sosial ekonomi untuk orang tua, ayah, ibu, atau keluarga atau lainnya. Status pernikahan, menikah 1 kali, tinggal bersama suami dan anak. Kebiasaan, tidak merokok. Kebutuhan komunikasi dan edukasi untuk orang tua, ayah atau ibu atau keluarga atau lainnya. Edukasi diberikan kepada orang tua dan keluarga. Bicaranya normal, bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia aktif, bahasa daerah juga. Kemudian jelaskan bahasa daerahnya itu daerah Bataga, Sungai Poa, Bukit Tinggi. Kemudian tidak perlu penerjemah. Hambatan edukasi ada hambatan yaitu cemas. Kemudian cara edukasi yang disukai itu diskusi. Kebutuhan edukasinya proses penyakit, nutrisi, kemudian pengobatan atau tindakan, support atau psikolog, kemudian terapi atau obat. Kemudian 5 kebutuhan cairan, yaitu pertama intake, ASI-nya 60 cc per 24 jam, kemudian ada output, BAK 36 cc per 24 jam, IWL-nya 84 cc per 24 jam, totalnya 120 cc. Kemudian balance cairannya 60 sampai 120 sama dengan minus 60 cc. Kemudian untuk pemeriksaan fisik anak, yang pertama tanda-tanda vital, kondisi saat lahirnya segera menangis. Untuk Apgar skornya 8 normal, yaitu geraknya aktif, tangisnya keras, warna kulitnya kuning. Kemudian HR-nya 141 kali per menit, suhunya 38,7 derajat Celcius. Respirasi pernapasannya 42 kali per menit, saturasinya 98%. Kemudian untuk CRT-nya kurang dari 3 detik. BBL-nya 2.800 gram, panjang bayinya 46 cm, LK-nya 33 cm, LD-nya 30 cm, LP-nya 31 cm. Kemudian yang kedua pemeriksaan umum kepala simetris, kemudian UUB-nya datar, matanya normal, kemudian THT-nya normal, kemudian mulutnya itu normal, mukosanya warna kuning, refleks hisap menurun. Kemudian untuk torak, yang pertama paru normal, kemudian jantungnya murni, reguler. Untuk CRT-nya kurang dari 3 detik. Di bagian abdomennya normal juga. Kemudian punggungnya normal, genitalianya normal. Kemudian di bagian anusnya juga ada. Kemudian bagian ekstremitasnya simetris, ada refleks Moro. Kemudian kulitnya Icterus Kramer 3. Yang pertama, penilaian Stringing. Pada bayi mengalami tangisan mengancing tetapi bayi mudah dihibur, sehingga mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, pada penilaian bayi mengalami dapat pada penilaian
Bayi mengalami detak jantung dan tekanan darah tidak berubah atau kurang dari nilai baseline, sehingga mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, pada penilaian expression, pada bayi mengalami tidak ada seringai dengan nilai 1. Selanjutnya, pada split, bayi mengalami secara terus-menerus tidur, mendapatkan nilai 1 dengan total 4. Pada lepas dengan ruang dengan kalian menghilang skor 3. Selanjutnya, pada permukaan pelantar kaki dengan lipatan melintang hanya pada bagian anterior dengan skor 2. Selanjutnya, pada payudara, areola penuh 5-10. Pada mata atau daun telinga, tina keras dan berbentuk gerak dengan skor 3. Selanjutnya, pada kelamin laki-laki, pada testis di skrotum rugai jelas dengan skor 4. Selanjutnya, pada kelamin perempuan, klitoris menonjol biasa. Total skor ada 18. Pemeriksaan penunjang laboratorium hasil rapor tanggal Senin 6 Mei 2024. Pemeriksaan hemoglobin dengan hasil 12 mg per dl dengan nilai normal 12,0 sampai 16,0 mg per dl. Pemeriksaan bilirubin total dengan hasil 14,70 mg per dl dengan nilai normal kurang dari 1,00 mg per dl. Selanjutnya, ada bilirubin direct dengan hasil 0,41 mg per dl dengan nilai normal kurang 0,25 mg per dl. Selanjutnya, terapi dan obat-obatan. Yang pertama ada fototerapi 2 kali sehari, yang kedua ada injeksi neo 1 mg, yang ketiga ada gentamicin subtetes, yang keempat ada tetes mata. Selanjutnya, analisa data. Yang pertama, data subjektifnya. Nyonya S mengatakan warna kulit bayinya kuning dari wajah sampai paha. Untuk data objektifnya, kulit bayi Nyonya S tampak mengelupas dengan ruam, vena jarang ditemukan. Yang kedua, kulit kuning dari wajah sampai paha. Yang ketiga, membran mukosa kuning. Yang keempat, bilirubin total 14,70 mm per dl. Kemudian untuk bilirubin direknya 0,41 mm per dl. Kemudian minum ASI 60 cc per hari. Untuk masalahnya yang diambil adalah ikterik neonatus. Penyebabnya pola makan tidak ditetapkan dengan baik. Yang kedua, untuk data subjektifnya, Nyonya S mengatakan warna kulit bayinya kuning dari wajah sampai paha. Data objektifnya yang pertama, kulit bayi Nyonya S tampak mengelupas dengan ruam, vena jarang ditemukan. Yang kedua, bayi sering menangis. Yang ketiga, bayi mendapat fototerapi 2 kali sehari. Untuk masalahnya yang diambil gangguan integritas kulit, penyebabnya efek samping terapi, radiasi, atau fototerapi. Kemudian yang ketiga, data subjektifnya, Nyonya S mengatakan kulit bayinya terasa panas. Untuk data objektifnya yang pertama, kulit bayi Nyonya S tampak mengelupas dengan ruam, vena jarang ditemukan, suhunya 38,7 derajat Celcius. Yang ketiga, kulit bayi teraba hangat. Yang keempat, bayi mendapat fototerapi 2 kali sehari. Untuk masalahnya yang diambil adalah hipertermia, penyebabnya terpapar lingkungan panas atau fototerapi. Kemudian, daftar masalah keperawatan prioritasnya yang pertama, ikterik neonatus berhubungan dengan pola makan tidak ditetapkan dengan baik, ditandai dengan profil darah abnormal, kulit kuning,
membran mukosa kuning, jumlah ASI setiap hari kurang dari kebutuhan. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping terapi radiasi atau fototerapi. Yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan terpapar lingkungan panas karena fototerapi. Selanjutnya, rencana keperawatan atau intervensi. Untuk diagnosa pertama, tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat. Dengan kriteria hasil, 1. Elastisitas kulit meningkat, 2. Hidrasi meningkat, 3. Pigmentasi abnormal menurun, 4. Sensasi membaik, 5. Tekstur membaik, 6. Minum ASI membaik. Intervensi yang didapatkan, fototerapi neonatus, observasi, monitor ikterik pada sklera dan kulit bayi, identifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia, gestasi, dan berat badan, monitor efek samping fototerapi, monitor pemberian ASI secara adekuat. Untuk terapeutik, ukur jarak antara lampu dan permukaan kulit bayi, ganti segera alas dan popok bayi jika BAB atau BAK. Untuk edukasi, anjurkan ibu menyusui sekitar 20-30 menit, anjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian darah vena bilirubin direct. Untuk diagnosa kedua, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan integritas kulit jaringan meningkat dengan kriteria hasil 1. Kerusakan jaringan menurun, 2. Kerusakan lapisan kulit menurun, 3. Perfusi jaringan meningkat. Untuk intervensinya didapatkan perawatan integritas kulit. Untuk observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, terapeutiknya gunakan produk berbahan alami atau ringan dan hipoalergik pada kulit sensitif. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasi, anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Untuk diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan termoregulasi neonatus membaik. Dengan kriteria hasil suhu tubuh menurun dan suhu kulit menurun. Untuk intervensi yang didapatkan, manajemen hipertermia. Untuk observasi, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh. Terapeutik, basahi atau kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral. Untuk edukasi, anjurkan tirah baring. Selanjutnya, implementasi keperawatan hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 10. Diagnosa yang pertama, implementasi memonitor integrik pada sklera dan kulit bayi. Ibu pasien mengatakan kulit wajah sampai paha pada bayi berwarna kuning. Mata bayi normal tidak ikterik. Pukul 10:10, mengidentifikasi kebutuhan cairan sesuai dengan usia, gestasi, dan berat badan. Nyonya S mengatakan bayinya berusia 4 hari dan BB-nya 2,8 kg. Kebutuhan ASI sekitar 30-60 ml setiap sekali menyusu atau 360-720 ml sehari. Pada pukul 10.30, mengukur jarak antara lampu dan permukaan kulit bayi. Jarak lampu yang diberikan pada pasien sudah tepat sesuai SOP. Pada pukul 11.30, menganjurkan ibu menyusui sekitar 2-30 menit. Nyonya S mengatakan akan mengikuti anjuran perawat. Nyonya S mengikuti anjuran dari perawat. Pada pukul 12.30 melakukan pemeriksaan darah vena bilirubin direct. Hasil lab menunjukkan bilirubin direct 0,41 mg.
Diagnosa yang kedua, pada pukul 10, mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Nyonya S mengatakan bayinya diberi fototerapi 2 kali sehari. Kulit bayi tampak mengelupas dan ada ruam karena fototerapi. Pada pukul 10.30, menganjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Perawat mengecek suhu dan jarak lampu fototerapi sesuai Pada pukul 11, menghindari produk berbahas dasar alkohol pada kulit kering. Perawat memberikan kulit bayi dengan baby oil yang bebas dari alkohol. Pukul 11, menganjurkan menggunakan pelembab. Nyonya S mengatakan akan mengoleskan baby oil pada bayinya. Nyonya S tampak mengikuti anjuran perawat. Pada pukul 11.30, menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Nyonya S mengatakan akan mencoba memberikan ASI lebih banyak pada bayi setiap 2 jam. Nyonya S tampak mengikuti anjuran perawat. Diagnosa yang ketiga, pada pukul 10, mengidentifikasi penyebab hipertemia. Nyonya S mengatakan bayinya diberi fototerapi 2 kali sehari. Suhu bayi meningkat karena suhu panas dari fototerapi tidak sesuai. Pada pukul 10 lebih 5, memonitor suhu tubuh. Suhu 38,7 derajat Celcius. Pada pukul 1, membasahi atau kipasi permukaan tubuh. Perawat memberikan tubuh bayi dengan air hangat. Pada pukul 11.30, memberikan cairan oral. Nyonya S mengatakan akan mengikuti anjuran dari perawat. Pada perawat menganjurkan pemberian ASI lebih banyak setiap 2 jam. Pada pukul 10, menganjurkan tirah bening. Nyonya S mengatakan tidak akan sering-sering menggendong bayinya. Nyonya S tampak mendengarkan perawat. Selanjutnya, implementasi hari Selasa, 7 Mei 2024, pukul 10. Diagnosa pertama, memonitor ikterik pada sklera dan kulit bayi. Subjektif, Nyonya S mengatakan kulit wajah sampai perut pada bayinya berwarna kuning. Objektif, mata bayi normal, tidak ada ikterik. Pukul 10.30, memonitor efek samping fototerapi. Subjektif, Nyonya S mengatakan setelah fototerapi, kulit bayinya mengelupas dan suhu tubuh naik. Objektif, efek samping fototerapi, kulit bayi mengelupas dan demam. Pukul 11.40, memonitor pemberian ASI secara adekuat. Subjektif, Nyonya S mengatakan memberi ASI 2 jam sekali, daya hisap bayinya sedikit kuat dari biasanya. Objektif, ikterus tampak berkurang. Pukul 11.40, ganti segera alas dan popok bayi jika BAB atau BAK. Subjektif, Nyonya S mengatakan popok dan alas bayinya sudah diganti. Objektif, alas bayi tampak bersih. Pada pukul 11.50, menganjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Subjektif, Nyonya S mengatakan sering menyusui bayinya. Objektif, Nyonya S mengikuti anjuran dari perawat. Diagnosa kedua, pada pukul 12.30, memonitor kulit bayi. Objektif, kulit bayi tampak mengelupas, tidak ada ruam. Pukul 13.40, menganjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Objektif, perawat menurunkan suhu fototerapi sesuai SOP. Pukul 13.40, menggunakan produk berbahan alami atau ringan dan hipoalergik pada kulit sensitif. Objektif, perawat mengoleskan baby oil pada kulit bayi. Diagnosa ketiga, pada pukul 10, memonitor suhu tubuh. Objektif, suhu 38 derajat Celcius saat diukur di area aksila.
Pada pukul 10.30 membasahi atau kipasi permukaan tubuh. Objektif perawat membasahi tubuh bayi dengan air hangat. 11.40 memberikan cairan oral. Subjektif Nyonya S mengatakan akan mengikuti anjuran perawat. Objektif meningkatkan pemberian cairan dengan menganjurkan ibu untuk menyusui. Hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 8 diagnosa pertama memonitor ikterik pada sklera dan kulit bayi. Subjektif Nyonya S mengatakan kulit wajah sampai perut pada bayinya berwarna kuning. Objektif mata bayi normal tidak ikterik. Pukul 8:10 memonitor pemberian ASI secara adekuat. Subjektif Nyonya S mengatakan memberi ASI 2 jam sekali, daya hisap bayinya sedikit kuat dari biasanya. Objektif ikterus tampak berkurang. Pada pukul 8.30 melakukan pemeriksaan darah vena bilirubin direct. Objektif hasil lab menunjukkan bilirubin direct 0,35 mg per dl. Diagnosa kedua pukul 8 memonitor kulit bayi. Objektif kulit tampak kering, tidak mengelupas dan sudah tidak ada ruam. Pukul 8.35 mengoleskan lotion atau minyak atau baby oil pada kulit bayi. Objektif setelah dioleskan baby oil, kulit pasien tampak lembab. Diagnosa ketiga pukul 8 memonitor suhu tubuh. Objektif suhu 37 derajat Celcius saat diukur di area aksila. Pukul 8:10 memberikan cairan oral. Subjektif Nyonya S mengatakan memberi ASI 2 jam sekali. Daya hisap bayinya sedikit kuat dari biasanya. Objektif meningkatkan pemberian cairan dengan menganjurkan ibu untuk menyusui. Untuk yang selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Pada hari Senin 6 Mei 2024 pukul 14.00. Diagnosa pertama, Nyonya S mengatakan warna kulit bayinya kuning dari wajah sampai paha. Kulit bayi Nyonya S tampak kuning, mata tidak ikterik. Masalah ikter neonatus belum teratasi. Lanjutan intervensi. Monitor ikterik pada sklera dan kulit bayi. Monitor efek samping, fototerapi, monitor pemberian ASI secara adekuat, ganti segera alas dan popok bayi jika BAB atau BAK. Anjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Diagnosa yang kedua, Nyonya S mengatakan kulit bayinya kering, kulit bayi tampak mengelupas, ada ruam. Masalah kerusakan integritas kulit belum teratasi. Lanjutan intervensi, memonitor kulit bayi, menganjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim, menggunakan produk berbahan alami atau ringan dan hipoalergik pada kulit sensitif. Diagnosa ketiga, Nyonya S mengatakan badan bayinya terasa panas. Kulit bayi Nyonya S teraba hangat, suhu 38,7 derajat Celcius. Masalah hipertermia belum teratasi. Lanjutan intervensi, memonitor suhu tubuh, membasahi atau kipasi permukaan tubuh, dan memberikan cairan oral. Evaluasi selanjutnya pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 14.00. Diagnosa pertama, Nyonya S mengatakan warna kulit bayinya sudah sedikit memudar. Warna kuning di kulit bayi Nyonya S hanya pada wajah sampai perut. Masalah ikterik neonatus teratasi sebagian. Lanjutan intervensi, memonitor ikterik pada sklera dan kulit bayi. Monitor pemberian ASI secara adekuat, melakukan pemeriksaan darah vena bilirubin direct. Diagnosa kedua, Nyonya S mengatakan kulit bayinya sudah tidak terlalu kering. Kulit bayi mengelupas, tampak sudah berkurang. Masalah kerusakan integritas kulit teratasi sebagian. Lalu lanjutan intervensinya,
memonitor kulit bayi, dan mengoleskan lotion atau minyak baby oil pada kulit bayi. Diagnosa ketiga, Nyonya S mengatakan badan bayinya masih panas. Kulit bayi teraba hangat, suhu 38 derajat Celcius. Masalah hipertermia belum teratasi. Lanjutan intervensi memonitor suhu tubuh dan memberikan cairan oral. Evaluasi selanjutnya pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 14.00. Diagnosa pertama, Nyonya S mengatakan warna kulit di kulit bayinya sudah sedikit memudar. Warna kuning di kulit bayi Nyonya S tampak sudah sedikit memudar. Masalah ikterik neonatus teratasi sebagian. Lanjutan intervensi memonitor ikterik pada sklera dan kulit bayi, memonitor pemberian ASI secara adekuat, dan melakukan pemeriksaan darah vena bilirubin direks. Diagnosa kedua, Nyonya S mengatakan kulit bayinya masih sudah mulai lembab setelah diberikan baby oil. Kulit bayi Nyonya S tampak tidak ada yang mengelupas dan sudah tampak lembab. Masalah kerusakan integritas kulit sudah teratasi. Hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang terakhir, Nyonya S mengatakan badan bayinya sudah tidak panas, suhu tubuh sudah normal 37 derajat Celcius, masalah hipertermia sudah teratasi dan hentikan intervensi. Selanjutnya dari hasil presentasi kita dapat menyimpulkan bahwa bayi dulu. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika kelompok kami ada salah kata maupun ucapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian buat teman-teman dan atau Pak Toto sendiri ingin memberikan saran atau pertanyaan buat kelompok kami, bisa dipertanyakan pada pertemuan yang akan datang. Dan sampai bertemu di diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.